Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam penjelasan materi perkuliahan organisasi internasional secara daring. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat tanpa kendala suatu apapun, sehingga bisa menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang pendekatan, sifat, dan tujuan dari organisasi internasional. Dalam mempelajari organisasi internasional secara umum, ada beberapa pendekatan yang biasa dipergunakan. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain yang pertama adalah historical approach atau pendekatan historis, yang kedua adalah legal norm atau landasan hukum, yang ketiga adalah structural functional approach atau pendekatan fungsional struktural, yang keempat adalah decision making analysis atau analisis pembuatan keputusan, dan yang kelima adalah comparative approach atau pendekatan komparasi. Pendekatan historical approach atau pendekatan historis melihat organisasi internasional melalui sejarah perkembangan yang membentuk dan mempengaruhi proses terbentuknya organisasi internasional. Kelebihan dari pendekatan ini adalah keterkaitannya antara masa lalu, saat ini, dan future atau masa yang akan datang. Misalnya, pendekatan ini dapat secara komprehensif menganalisis mengenai Liga Bangsa-Bangsa, mulai dari sejarah terbentuknya dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia, lalu sampai pada masa Liga Bangsa-Bangsa dihadapkan dengan persistensi kepentingan masing-masing anggotanya, dan pada akhirnya bubar. Maka lahirlah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan seterusnya pendekatan ini dapat membuat prediksi masa depan dari PBB. Selanjutnya, pendekatan legal norm atau landasan hukum. Pendekatan ini melihat organisasi internasional dari perspektif landasan hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Apakah organisasi dibentuk berdasarkan treaty atau perjanjian, agreement atau kesepakatan, pact atau fakta, declaration atau deklarasi, dan lain sebagainya. Dari sini, kemudian kita bisa menganalisis sistematika operasional organisasi dan hak serta kewajiban yang diatur bagi para anggota organisasi. Misalnya ASEAN lahir dari sebuah declaration. Yang ketiga adalah structural functional approach atau pendekatan fungsional struktural. Pendekatan ini mengartikan fungsional dengan what must be done atau apa yang harus dilakukan organisasi. Sehingga fokusnya adalah pada hal-hal formal yaitu aspek hukum organisasi dan hal-hal informal yaitu cara-cara politis. Sedangkan struktural diartikan patterns to process, yaitu pola atau cara yang akan digunakan untuk memproses hal-hal yang menjadi tujuan dari organisasi. Pendekatan selanjutnya adalah decision making analysis atau analisis pembuatan keputusan. Pendekatan ini menganalisis organisasi internasional dengan melihat proses pengambilan keputusan, dengan kata lain menganalisis birokrasi institusinya. Keunikan dari pendekatan ini adalah pada kompleksitas anggota organisasi yang memiliki berbagai organ politik sendiri, namun harus melakukan penyesuaian dengan statuta atau piagam organisasi. Sedangkan comparative approach atau pendekatan komparasi adalah memperbandingkan atau mengkomparasikan organisasi satu dengan yang lainnya. Perbandingan ini hanya dapat dilakukan dengan menentukan variabel perbandingan yang relevan. Artinya, perbandingan harus dilakukan dengan melihat satu variabel yang khusus dan dimiliki oleh masing-masing organisasi yang diperbandingkan. Misalnya pada variabel latar belakang pendirian, keanggotaan, isu organisasi, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, IGO atau Organisasi Pemerintah Internasional dibentuk oleh 2 atau 3 lebih negara untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan-tujuan bersama. Sebagian besar organisasi internasional
menciptakan kerangka kerja aliansi dalam bidang politik dan militer, serta kerjasama ekonomi. Meskipun demikian, IGO atau International Governmental Organization memiliki kesamaan karakter atau sifat-sifat umum yang sama, yaitu convergence of national interest, kemudian equal perceptions, institutional framework, international multilateral treaty, dan international legal personality. Sifat convergence of national interest artinya adanya penggabungan dari berbagai ragam kepentingan nasional dari negara-negara anggota. Oleh karena itu, biasanya sifat perjanjian adalah untuk jangka panjang. Kemudian equal perceptions. Secara teoritis, pencapaian tujuan organisasi atau proses pengambilan keputusan dilakukan dengan partisipasi yang sederajat atau seimbang oleh seluruh anggota. Partisipasi yang seimbang ini diilustrasikan layaknya sebuah perundingan dalam meja bundar, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Hal ini tentu saja sangat kontras jika dibandingkan diplomasi one-to-one dalam sebuah perjanjian bilateral yang meskipun sama-sama mengejar kepentingan bersama, tetapi tetap berdasarkan pertimbangan atau tawar-menawar untung dan rugi. Institutional framework. Ciri khas sebuah organisasi internasional adalah adanya kerangka kerja institusi. Ada organisasi yang memiliki kerangka kerja sederhana dengan mendirikan sekretariat saja. Namun, ada yang kompleks dan komprehensif dengan mendirikan struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, International Multilateral Treaty. Biasanya, organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian yang sifatnya multilateral. Perjanjian ini sering disebut convention atau konvensi, charter atau piagam, atau constitution atau konstitusi. Perjanjian tersebut menentukan kompetensi dari masing-masing organ birokrasi organisasi, interrelasi di antara para anggota, dan menyusun aturan-aturan dasar dan prinsip-prinsip operasional. Kemudian International Legal Personality. Organisasi internasional itu memiliki kepribadian hukum internasional. Artinya, di bawah hukum internasional, mereka dapat mengambil tindakan hukum atas negara atau individu lain. Kepribadian hukum ini mutlak dimiliki dalam pergaulan hubungan internasional, guna memungkinkan organisasi internasional itu melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, memiliki imunitas, dan hak-hak tertentu lainnya. Kepribadian hukum tersebut diperlukan oleh organisasi ketika menjalin hubungan eksternal, baik dengan negara anggota, negara tuan rumah, negara non-anggota, maupun organisasi internasional lainnya. Dari berbagai jenis dan karakter dari organisasi internasional, ada dua jenis organisasi internasional yang paling menarik untuk dianalisis lebih mendalam, yaitu interstate organizations atau organisasi antar negara dan intergovernmental organizations atau organisasi antar pemerintah. Ahli hukum internasional mengatakan ada perbedaan yang fundamental antara organisasi yang berdasarkan perjanjian antar negara dengan perjanjian antar pemerintah. Jika dilihat dari perwakilan anggota, maka interstate organizations itu diwakilkan oleh kepala-kepala negara atau head of state. Kemudian, intergovernmental organizations itu diwakilkan oleh wakil-wakil pemerintahnya atau departemen atau lembaga-lembaga tertentu. Jika dilihat dari treaty atau perjanjian, yang termasuk dalam perjanjian antar negara yang dibentuk berdasarkan interstate treaty adalah seluruh institusi dari negara administratif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan intergovernmental organizations dibentuk hanya dari salah satu cabang pemerintahan negara anggota. Berikut adalah hierarki derajat kekuatan hukum pembentukan suatu organisasi internasional. Kita lihat di sini, ada treaty atau traktat,
kemudian agreement perjanjian, kemudian ada declaration atau deklarasi, dan konsensus atau kesepakatan, serta charter atau piagam. Untuk mengetahui tujuan dan kegiatan aktivitas dari organisasi internasional, biasanya dapat dilihat dari dasar pembentukannya. Kemudian, organisasi juga dipisah-pisahkan berdasarkan tujuan dan aktivitasnya tersebut. Tujuan dan aktivitas organisasi internasional cooperations. Organisasi kelompok ini bertujuan dan beraktivitas seputar menciptakan dan meningkatkan lingkungan yang kooperatif. Tujuan dan aktivitas organisasi internasional konflik. Kelompok ini beraktivitas seputar permasalahan konflik, terutama menjaga agar kerjasama tidak menjadi konflik. Yang ketiga, tujuan dan aktivitas organisasi internasional confrontations. Kelompok organisasi dengan aktivitas seputar upaya pencegahan konfrontasi. Terkait bidang aktivitas atau kegiatan operasional organisasi internasional, pembagiannya sangat luas dan beragam. Pembagian tersebut mencakup berbagai bidang atau aspek dalam kehidupan umat manusia. Misalnya di bidang ekonomi, contohnya adalah Kadin Internasional atau International Chamber of Commerce. Kemudian di bidang lingkungan hidup, contohnya adalah United Nations Environmental Program. Kemudian bidang kesehatan, contohnya adalah World Health Organization dan IDF, International Dental Federation. Kemudian di bidang pertambangan, itu ada International Timber Organization. Kemudian di bidang komoditi pertanian dan industri, itu contohnya adalah International Wool Textile Organization atau ICO, yaitu International Coffee Organization. Kemudian ada juga bidang bea cukai dan perdagangan internasional, misalnya Government's Agreement on Tariffs and Trade. Demikian penjelasan tentang materi perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di Elita atau WA Group Kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi perkuliahan hari ini. Insya Allah, kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.